Kalau misalnya kita punya array, habis itu kalau misal di array itu dia harus dikasih tahu tuh dari indeksnya berapa, terus isinya cuma ada berapa, terus value-nya apa aja. Nah, kalau misalnya kita punya array yang panjangnya segitu, se- eh, kalau array itu dia bakal nyimpen lebih banyak memori. Kenapa gitu? Karena itu ibaratnya misalnya kita buat integer array 5, itu dia bakal 5 kali 4. Kenapa 4? Jadi buat bit di integer itu 4. Jadi karena dia berindeks 5, dia bakal ibaratnya makan memori itu 20. Sedangkan kalau pakai pointer, kita bakal lebih hemat memori. Dia cuma butuh satu, tapi bisa muat dari semua array yang tadi. Kalau di run, itu kita sama aja kayak ngeluarin misalnya si outnya itu A, dalam kurung kotaknya itu kita ganti I. Tapi kalau di sini kita cukup pakai bintang PTR tadi buat ngeluarin suatu value-nya. Kemudian kita PTR plus plus itu buat ngeluarin value dari suatu array-nya. Balik ke modul lagi dan mungkin kita langsung ke ngoding-ngoding lagi sih ke Visual Studio lagi. Sebenarnya di pointer itu juga ada namanya pointer ke pointer. Maksudnya itu gimana? Yang itu di komen dulu aja dan. Terus yang dua variabel atas tadi itu di komen aja. Yang in A sama itu. Nah, misalnya kita punya variabel biasa A, terus kita juga punya variabel pointer PTR. Terus kita mau kita kan udah tahu tuh PTR ini dia bisa nyimpan alamat si A. Terus kita bisa nggak sih nyimpan alamat si PTR? Bisa. Caranya kita pakai double pointer. Kita, dibuat integer pointer-pointer di PTR. Ya, sebenarnya itu bebas aja namanya. Nggak sama aja kayak kita namain variabel. Terus sama dengan dan PTR. Jadi kalau ya, boleh eh di siot aja dari ini DPTR. Sama aja itu dia bakal ngeluarin alamat. Terus kalau misalnya kita mau ngeluarin value, itu sama aja kayak tadi, kita tinggal kasih bintang. Nah, kalau misalnya kita keluarin mau ngeluarin value-nya, itu kita bisa pakai double pointer juga buat si out-nya. Terus gimana kalau misalnya kita eh, di integer pointer PTR itu kita ngasih value. Coba dikasih 10 atau berapa dan gitu kan. Dia bakal error karena variabel pointer itu
dia cuma bisa nyimpen suatu alamat gitu. Sama halnya buat variabel pointer-pointer, itu dia cuma bisa nyimpen alamat dari variabel pointer. Ngerti ya? Habis itu lanjut ke function pointer. Bentar. Misalnya kita buat suatu function itu buat ngembaliin hasil tambah. Misalnya in add terus punya parameter integer a sama b, terus dia bakal nge-return a plus b. Jadi, terus dia punya integer kurang sama aja. Beda-beda kan. Belum, belum. Return a min b. Terus ke in main-nya, di in main-nya kita deklarasi integer dalam kurung pointer FVTR. Kasih pointer dulu dan VTR di luar kurungnya kita kasih dalam kurung, buka kurung lagi, buka kurung bulat, integer koma integer. Sorry, di pointer PTR-nya kita kasih kurung kotak dan bener kurung bulat tapi di ujung PTR kayak array gitu lah. Bentar. Habis itu kita kasih sama dengan itu nama function yang udah kita buat tadi, add tambah sama kurang, tambah koma kurang. Kurungnya kurung kurawal dan oke. Terus gimana kita buat looping for in nol sama dengan nol sampai i kurang dari 2 i plus plus. Di bawahnya itu kita buat, di badinya kita buat si out. Sebentar.
Ya sorry, tadi di isi out, di isi outnya itu ada dalam kurung bulat, eh, FPTR tadi, bintang FPTR, ya bintang PTR, dalam kurung kotak I, terus di luar dari itu buat kurung bulat lagi, 5,4 di inline, kasih inline dulu biar enak. Oke, jadi kita bisa selain bisa nyimpen alamat dari variabel, bisa nyimpen alamat pointer, bisa nyimpen array. Pointer ini juga bisa nyimpen function. Contohnya di sini kita pakai function tambah sama kurang tadi. Kalau satu bisa nggak? Bisa. Tinggal dikurangin aja itu tambah in ptr-nya ya jadi cuma satu aja. Terus loopingnya dihapus dan berarti dan kayak gitu. Tinggal si out aja. Parameternya sama karena itunya juga sama. I-nya diganti jadi I satu aja. I yang di PTR I-nya itu. Eh, dari nol nol sorry sorry nol. Ya, sama aja ya. Jadi dia pointer itu selain bisa nyimpen array, dia juga bisa nyimpen dari yang namanya itu function. Buat dari sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Bentar, itu maksudnya integer-integer itu kan nggak pakai variabel ya? Itu Ya, kok bisa jalan ya? sebenarnya itu menyesuaikan dari parameter function ya. Jadi kalau misalnya parameter function kamu itu integer itu ya kita tinggal kasih integer aja, dia nggak butuh variabel. Kalau misalnya si tambah itu double, di bawahnya juga double parameternya. Jadi menyesuaikan aja, dia nggak butuh variabel. Makasih Kak. Ada lagi nggak yang bertanya? Itu apa fungsinya itu bisa di ini enggak? Di input gitu. Kalau kayak gitu caranya. Di input apanya? Kayak kita mau input datanya gitu misalkan. Kan itu kan integer, kita mau input datanya integer juga gitu. Bisa aja. Kita buat di in main-nya jadi eh, minta cin dulu. Misalnya kita buat dedan integer AB, integer AB titik koma, terus kita minta cin A B, terus yang di bulatnya itu kita bukan di situ ya, bukan di situ dan yang bawah ya, yang di looping. Nah ya di situ yang kita ganti. Jadi kalau kita run dia bakal minta inputan dulu, terus dia bakal ngeluarin berdasarkan inputannya gitu. Coba di run.
input aja 5 sama 4 gitu loh, sama kayak tadi. Ya, gitu bukan maksudnya aja. Iya Kak, itu maksudnya. Makasih ya Kak. Ya, ada lagi? Kak, itu jadi integer-integer itu disesuaikan sama jumlah variabelnya, Kak? Iya, coba Oke. misalnya nih Dan, kita yang di function tambah, kita hapus aja itu ya. Jadi integer A doang. Terus returnnya return A doang juga. Kita coba ya. Ya, dia bakal error. Iya, tuh bakal error. Karena dia harus menyesuaikan dari functionnya tadi. Kalau buat inisialisasi pointer functionnya itu. Gimana? Oke, makasih, Kak. Kak, mau nanya boleh Kak? Boleh. Di bagian apa namanya function in tambah sama in kurang, misalkan in kurangnya itu ada 3 variabel, bisa dimasukin itu Kak di bagian in main-nya. Sorry gimana? Misalkan kan ini kan dilihat itu inputnya kan ada 2 parameter ya. Kalau misalkan kalau parameternya berbeda itu bisa nggak Kak? Beda apanya? Misalkan di integer tambahnya tuh ada 2 parameter, integer A, integer B. Di situ di integer kurangnya tuh ada 3 parameter gitu ya, integer A, integer B, integer C gitu, Kak. Bisa nggak dibuat pointer kayak gitu, Kak? Apa harus sama, Bisa. bisa ya? Itu Bisa, gimana tapi prosesnya, Kak? variabel pointer yang beda. Soalnya kalau misalnya kita satuin kayak dibuat array tadi itu, dia bakal error. Boleh kasih contohnya nggak, Kak? Coba dan returnnya A min B min C. Terus kita masukin lagi tuh si dihapus ya. Kita buat buat ini baru, variabel pointer baru. Sebenarnya pointer ptr2 gitu. Satunya 2, satunya 3. Nah ya, satunya isinya si tambah, satunya isinya kurang. Oh iya, BTW kalau misalnya kita cuma mau declare satu function dalam satu variable pointer, itu nggak butuh ini ya, apa? Kurung kotaknya. Karena tadi kan case yang pertama itu kita dua langsung gitu kan. Kurung kotak yang di PTR itu dan dihapus harusnya bisa. Yang di PTR juga hapus aja dan yang di PTR itu dihapus aja. Terus yang di si outnya si out PTR aja berarti nggak usah pakai indeksnya. Nah, kayak dikeluarin dari looping aja dan si outnya itu dikeluarin dari looping. Terus kita si out lagi yang buat PTR 2-nya. Boleh di dalam. Terserah berapa aja. Nah, dia bisa asalkan dia beda variable pointer.
Karena kalau sama, dia bakal kasusnya kayak tadi, bakal error karena nggak sesuai dengan parameternya, gitu. Tapi kalau misalnya parameternya sama, itu bisa digabungin dalam pointer array tadi, gitu. Berarti itu nggak pakai array juga nggak apa-apa kayak pointer ya kayak? Nggak butuh kok. Oh, nggak butuh. Berarti Tergantung kalau misalkan kondisional kamu pakai juga. kalau misalkan tadi Gimana? apa namanya parameternya sama nggak apa-apa kak? Nggak pakai array-nya juga? Nggak apa-apa kalau dipisah. Tapi kan karena kita belajar pemrograman terstruktur, kita harus apa ya gimana? Bahasanya harus memakai memori singkat-singkatan lah, Oh, sedikit-sedikitnya. oke kak. Makasih kak. Oke. Ada lagi? Gimana Dimas? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi terakhirnya dari pointer. Itu ada namanya keyword, new, sama delete. Di ke bawahnya aja dulu. Di paling bawah aja. Itu di komen dulu. Keyword, new, dan delete. Itu tuh apa sih? Sebenarnya kalau new itu gimana bahasanya? Sebentar. Kita coba buat integer pointer sana. Ya. Ya, titik koma. Habis itu kita buat di bawahnya A sama dengan new in. Habis itu kita buat di bawahnya lagi pointer A sama dengan 50. Terus kita see out K terus spasi bintang A spasi pointer A di run dulu. Sebenarnya kalau kita lihat new ini kalau dilihat perbedaannya sebenarnya kurang kelihatan sama kita biasanya kita deklarasi variabel itu biasa itu sama kurang kelihatan buat bedanya. Coba kita ke delete dulu aja. Lanjut ke delete. Kita di bawahnya itu buat delete A. Titik koma. Terus kita si out di bawah delete A itu kita si out A-nya. Sorry, bintang A-nya. Dikasih inline BTW dong. Di si out A atas tadi sebelum delete. Oke, di run. Nah, kenapa pas kita delete itu bakal jadi 872212 sekian?
Itu karena ketika kita delete, itu kita hapus value dari variabelnya. Kalau tadinya harusnya 50, dia bakal buat variabel A itu kosong. Terus ketika sifat dari suatu variabel, kalau misalnya dia kosong, dia bakal eh, nge-pick up angka random. Nah, kebetulan angkanya itu 8722112 itu. Sebenarnya kalau buat new dan delete tuh nanti kurang kepake juga, tapi kalau misalnya kalian bisa buat aplikasiin ya, misalnya kita mau ganti nilai dari suatu variabel pointernya, kita bisa pakai delete. Terus kalau mau buat baru lagi kita bisa pakai new. Itu bisa kalian pakai. Tapi mungkin kalau untuk ini sebagai tambahan pengetahuan aja. Gimana deh mau ditanya nih? Paham Kak. Oke, mungkin ke lebih ke gimana ya? Penggunaan pointer aja ya. Buat misalnya kalian yang belum tahu, tadi kan kita ngasih integer pointer A sama dengan 50 nggak bisa. Tapi kok itu bisa sih kita kasih nilai 50? Itu karena ketika kita udah deklarasi, kita kasih pointer A sama dengan 50. Jadi ibaratnya kita udah masuk ke kotaknya, kita tinggal ngasih value-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih value dari suatu variabel pointer, kalian harus buat pointer terus nama pointer ya, baru dikasih nilainya gitu. Satu case lagi ya, misalnya kita punya function ini manggil function lain, terus kita mau buat pointernya. Gimana tuh? Kita misalnya punya function namanya call function, call function, call func, integer call func. Terus parameternya, kira-kira ada yang bisa nebak gak? Parameternya itu apa? Misalnya di call function ini kita bakal manggil si function tambah sama kurang. Biar kita bisa manggil di orang itu kita gimana? Tadi udah dikasih tahu sebenarnya sih. Ada yang bisa jawab ya? Kalau 850 deh, 850. Kalau ada yang bisa jawab dapat poin plus. Kalau Pakai pointer Kak. gimana? Bisa diulang Kak pertanyaannya? Itu call function itu dia bakal manggil fungsi si tambah sama si kurang tadi yang di atas tadi itu. Hmm. Gimana caranya parameternya itu gimana biar kita bisa manggil si tambah sama si kurang itu? Ada yang punya ide nggak? Jadi dia bakal ada 3 Ngetik parameter. variabel tambah. Ngetik variabel Gimana? tambah gitu. Ngetik variabel tambah di dalam kurung itu. Kalau gitu dia cuma bisa ini dong, si tambah doang dong. Tambah koma Si kurang. kurangnya nggak bisa. Tambah koma kurang gitu. Tapi saya maunya cuma tiga parameter. Sedangkan nanti kita juga butuh si A sama B-nya buat dioper ke parameter tambah sama kurangnya. Gimana? Kalau misalnya kayak kamu tadi itu bisa aja mungkin, tapi itu bakal makan 4 parameter. Gede. Mana caranya? Nggak BTW tahu kan Kak. itu yang di
function kurangnya dihapus aja yang C-nya biar enak. Oh iya. Mana ya? Return juga. Oke, jadi kalau belum tahu, kita make si pointer tadi, pointer yang manggil function. Jadi di parameternya itu integer dalam kurung bulat lagi, pointer ptr, kasih pointer dan pointer ptr eh enggak ya, habis itu lanjut in tadi di luarnya, in, habis itu koma integer a integer b. Terus gimana kita returnnya itu di dalamnya, di badinya, dan return buka buka kurung bulat bintang ptr, terus di luarnya a koma b dikasih apa ya, titik koma. Terus di in main ya kita pakai looping for in i sama dengan 0, terus sama kurang dari 2 plus plus, itu dia bakal si out kalfang dalam kurung tadi yang tadi di uncomment dan yang sempat kita buat, kalau nggak buat baru lagi aja deh, yang integer bintang ptr itu, bukan itu sebelumnya. Udah buat baru lagi aja nggak apa-apa, di atasnya looping integer buka kurung kotak kurung bulat, sorry, kurung bulat bintang ptr kurung kotak dibuat array. Habis itu integer sama dengan tambah kurang, dikasih ini tadi ya tambah koma kurang titik koma. Terus di call function ya, di cout-nya itu kita panggil pointer ptr dalam kurung kotak i koma, nah ini ab-nya tadi mau di input, kalau enggak usah, kita buat langsung aja 54 tadi, nggak usah kelamaan, dan ngerti lah ya buat inputnya. Dikasih inline dan biar enak nanti buat outputnya. Nah, coba di run. Nah, jadi bisa ya kalau misalnya sebuah function manggil function tapi kita make suatu pointer yang nyimpen function. Ribet ya? Emang ribet. Jadi buat di sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung gitu?
Gimana? Udah pada paham? Karena nanti exercise-nya kemungkinan ada soalnya kayak gini. Kemungkinan. BTW kalau buat variable pointer itu nggak harus PTR ya. Sementang saya pakai PTR terus nggak harus bebas kok. Ya udah mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, kita cukupkan aja buat pertemuan kali ini. Terima kasih buat yang udah nyempetin hadir. Semoga exercise-nya besok minggu depan lancar semua. Sekian dan terima kasih. Amin. Amin. Makasih.